Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat di rumah. Ketemu lagi dengan saya Rani pada Bincang Sehat pada siang hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klinik feto maternal yang ada di Rumah Sakit Tunan. Kebetulan kita siang hari ini akan bersama dengan bintang tamu kita, salah seorang dokter spesialis kandungan, konsultan feto maternal, yaitu Dr. Rina Gustuti, spesialis kandungan, konsultan feto maternal. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Gimana kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Rani? Alhamdulillah sehat, Dok. Gini, Dok, sekarang kita kan tahu bahwa perkembangan dunia kesehatan itu sangat luar biasa cepatnya. Nah, kita juga sekarang kita kenal lagi nih, Dok, istilah dengan klinik feto maternal nih ya. Kira-kira klinik feto maternal itu apa sih, Dok? Ya, sebenarnya layanan klinik feto maternal ini cukup luas ya, tapi bisa kita rangkum. Di klinik feto maternal ada layanan untuk menangani kasus-kasus kehamilan risiko tinggi atau sering di tempat lain disebut dengan high risk pregnancy clinic ya. Yang kedua untuk untuk deteksi kelainan bawaan atau dikenal dengan prenatal diagnostik, kemudian juga untuk layanan nifas dan interval pada kasus-kasus dengan hamil komplikasi, kadang dimana akan menyebabkan komplikasi kehamilan itu akan menetap pada si ibu, dan itu perlu pemeriksaan nifasnya oleh feto maternal ya. Kemudian untuk prosedur minimal invasif untuk fetal diagnostik ataupun untuk fetal terapi, contohnya mengurangi air ketuban, amnioreduksi, menambah cairan ketuban, amnioinfusi, mengambil sampel dari cairan ketuban yang tujuannya untuk analisa kromosom, ataupun mengambil sampel jaringan dari tali pusat yang tujuannya untuk analisa kromosom, yang tujuannya untuk mengetahui sindrom apa yang diderita oleh janin kita, sehingga kita bisa melakukan apakah bisa diintervensi intrauterin atau melakukan konseling genetik sehingga bisa dipersiapkan orang tuanya, ataupun bagaimana mempersiapkan kehamilan berikutnya. Terakhir untuk premarital counseling itu juga ditangani di layanan feto maternal. Premarital counseling ini untuk kasus-kasus apakah ada kelainan penyakit keturunan ya, maksudnya misalkan pada thalassemia atau resus ibu dengan resus negatif, atau pada riwayat kehamilan dengan komplikasi sebelumnya. Tentu kehamilan riwayat penyakit ya, penyakit ibu yang sebelum menjadi ibu ya, sebelum menikah dia punya penyakit-penyakit tertentu yang mungkin bagaimana untuk mempersiapkan supaya tidak berpengaruh kepada kehamilannya, itu namanya premarital counseling. Gitu ya, Dok. Berarti cukup banyak juga ya, Dok, ya, untuk layanan feto maternal ini. Mungkin tujuannya memang benar-benar kita mempersiapkan sebuah konsepsi tadi supaya menghasilkan outcome kehamilan yang sangat baik setelah itu. Oke, baik. Mungkin dari masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya mungkin, Dok, apa sih bedanya USG biasa ini dengan USG feto maternal gitu? Ya, sebenarnya istilah USG feto maternal itu tidak ada ya. Sebenarnya itu istilah yang disampaikan oleh masyarakat awam. Di keilmuannya sebenarnya namanya USG detail scan organ. USG feto maternal itu USG yang dilakukan oleh konsultan feto maternal, di mana akan dilakukan detail scan terhadap organ-organ janin. Nah, itu yang namanya USG feto maternal. Jadi di sana nanti akan dinilai bedanya dengan USG USG objek biasa. Bedanya itu tadi detail scan organ, mulai dari penentuan biometri itu ukuran semua organ tubuh janin kita, apakah persentil itu maksudnya posisi dia dalam populasi berada dalam populasi yang memang normal, atau cenderung kecil, atau kecil, atau sudah PJT. Jadi dibagi lagi tuh ya, dibagi lagi. Ada yang memang sudah masuk ke biometri yang masuk kriteria
pertumbuhan janin terhambat yang nanti akan menjadi cikal bakal stunting. Atau nggak masuk pertumbuhan janin terhambat tapi dia kecil, nggak maksimal maksudnya ya. Dan itu tentu target kita bukan yang sederhana ya. Target kita tetap kasih yang ideal untuk janin kita gitu. Ya istilahnya kita mau pintu yang dari kayu jati atau pintu yang dari triplek. Nah, jadi itulah gambarannya. Jadi USG feto maternal kita lebih menghitung setiap biometri organ-organ tubuh janin supaya ukurannya ideal gitu ya. Nah, itu dilakukan, salah satu yang dilakukan dalam detail scan organ. Selain itu yang membedakan adalah pemeriksaan morfologi. Morfologi ini dari setiap organ mayor kita akan laporkan morfologinya. Misalkan kepala itu nanti setiap struktur dari otak akan kita identifikasi. Misalkan corpus callosumnya, septum pellucidumnya, otak kecilnya, cerebellumnya, nuchal fortnya. Ya, jadi semuanya ada artinya untuk menginterpretasinya nanti oleh dokter feto maternal. Belum lagi nanti jantung akan morfologi jantung akan dijabarkan juga. Setidaknya ada beberapa potongan USG yang bisa menyingkirkan 60% dari kelainan jantung yang bisa ditemukan dari USG. Kemudian lanjut ke saluran cerna. Saluran cerna nanti juga akan ada interpretasi juga, apakah ada obstruksi, bagaimana apakah ada risiko inflamasi pada saluran cerna bayi, ya itu bisa kita deteksi. Juga pada saluran kencing ya. Saluran kencing itu termasuk organ-organnya, kandung kencingnya, ginjalnya gitu ya, dan termasuk ekstremitasnya ya, kaki tangannya. Itu morfologi. Yang lain yang membedakan paling penting lagi dari USG biasa, kita USG detail scan organ ini juga harus melaporkan USG Doppler gambaran arus darah dari janin kita. Gambaran arus darah ini kita bisa dapat menginformasikan ke pasien, interpretasinya berupa kesejahteraan dari janin kita ya. Kalau ke pasien tentu kesejahteraan dari janin. Kalau kolega obgyn, sesama kolega obgyn yang melakukan konsul rujukan ke dokter feto maternal, kita bisa memberikan informasi tentang selain kesejahteraan janin, juga dari Doppler juga advice untuk timing operasi, timing persalinan ya, risiko-risiko dari persalinan, juga Doppler ini untuk melihat apakah ada fetal anemia ya, dari pemeriksaan Doppler pembuluh darah otak janin ya. Dan yang tidak paling penting lagi, USG Doppler ini juga untuk melihat pada kasus plasenta accreta ya. Plasenta accreta, plasenta previa pada bekas SC, itu rawan untuk memastikan apakah ini aman atau ada accreta. Karena kalau terdeteksi terdiagnostik ada plasenta accreta, tentu dibutuhkan tim ya, nggak bisa dilakukan seperti operasi seksual biasa. Tentu kalau angka risiko kematian, risiko perdarahan banyak, risiko masuk ICU itu tinggi. Jadi diperlukan advice mungkin dari feto maternal untuk menilai plasenta accreta tadi. Dengan pemeriksaan Doppler kita bisa menilai risiko perdarahannya akan banyak, risiko kita harus angkat rahimnya atau kita bisa pertahankan rahimnya. Itu perbedaan juga dari pemeriksaan USG feto maternal. Makanya mungkin waktu lama pemeriksaan agak lebih lama dari USG biasa. Mungkin tidak biasa. Berarti memang kalau dengan USG feto maternal ini pasien juga bisa mengetahui sedetail apa untuk nanti setiap organ dari calon janinnya tadi diperiksakan, Dok. Nah, begini Dok, seandainya ini berandai-andai Dok, seorang pasien itu sudah mengetahui dengan saya ada kelainan, kita udah ketemu nih kelainan kongenitalnya. Nah, seberapa besar sih harapan untuk bisa kita intervensi untuk bisa menghasilkan janin yang bagus gitu, maksudnya itu kita tahu nih udah ada kelainan tapi kita bisa membuatnya menjadi lebih baik gitu. Ya mungkin udah tegak diagnostik terus mau diapain gitu ya. Mungkin pasien akan bertanya-tanya seperti itu Dok. Ya, jadi ya itu salah satu prenatal diagnostik di feto maternal. Setelah kita tahu janin kita ada sindrom
Misalkan yang paling banyak sindrom Down ya, trisomi 21. Karena semua sindrom ini ada yang sifatnya letal, meninggal di dalam kandungan, ada yang meninggal setelah lahir, ada yang berumur panjang. Yang sulit kan yang berumur panjang ini ya. Nah, jadi setelah kita tahu, tentu salah satu contoh aja trisomi 21 ini, Down syndrome. Kalau kita bisa mendeteksinya di trimester awal, 11-14 minggu ada penanda halus kelainan kromosom dari USG fetomaternal mengarah ke trisomi 21, artinya kita punya waktu panjang untuk mengintervensi intrauterin. Tapi kita memerlukan kepastian dari sindrom ini sebenarnya ya, karena detection rate-nya itu untuk trisomi 21 melalui USG 60-70%. Kalau memang kita temukan penanda halusnya, berarti kita harus meningkatkan lagi pemeriksaan penunjangnya untuk kepastiannya lagi ya, karena ada false positif tadi kan dari USG. Naik lagi kita bisa lakukan NIPT. NIPT ini keakuratan tentu lebih tinggi lagi, 99%. Tentu tapi harganya mahal ya. Jadi screening awalnya tentu di USG. Dan kenapa kita perlu menegakkan diagnostik, mengetahui sindromnya apa? Karena salah satunya trisomi 21 tadi, karena umurnya panjang, kita punya kesempatan melakukan intervensi. Karena sindrom Down itu klinisnya, fenotipnya itu banyak, ya banyak sekali. Tergantung kerusakan atau gen-gen yang dipengaruhi. Bukan hanya otak, tapi juga jantung, ya, tapi juga paru-paru, ya. Intervensi yang bisa kita lakukan tentu kita mencukupi kebutuhan mikronutriennya sesuai dengan keadaan si ibu waktu itu. Kalau kita bisa mampu memaksimalkan kondisi ibu dengan yang mengandung anak dengan Down syndrome dari trimester 1, kita bisa menghasilkan sindroma Down yang berkualitas. Ya, sindroma Down yang fenotipnya nggak parah-parah banget gitu ya. Banyak ada kasus Down syndrome yang bisa kuliah di Harvard misalnya. Ada kasus Down syndrome yang nggak bisa ngomong, keluar air ludahnya yang parah betul gitu ya. Nah, kita bisa mengusahakan lingkungan epigenetik terbaik sehingga Down syndrome yang lahir dan Down syndrome yang bisa mengurus dirinya sendiri, yang bisa lebih berkualitas. Gitu. Jadi kita ada spare waktu untuk melakukan itu gitu. Nah, itu dilakukan oleh salah satunya penanganannya oleh dokter fetomaternal gitu ya. Apakah itu intervensi gizi ya, intervensi ya, tentu kita harus mengumpulkan data lebih banyak lagi dengan kondisi ibu saat itu. Defisiensi apa yang terjadi pada ibunya yang bisa kita perbaiki gitu ya. Mungkin kira berarti kita berarti masih punya harapan ini kan ya. Ya, bukan menghilangkan sindromnya ya. Iya, bukan menghilangkan sindrom, tapi setidaknya nanti lahir dengan walaupun dengan sindrom dia fenotip terbaik. Ya, fenotip terbaik dari Down syndrome. Ya. Nah, kira-kira kapan nih Dok kita akan kapan dianjurkan nih masyarakat atau pasien kita ini untuk melakukan USG fetomaternal ini? Oh, tadi mungkin tambahan lagi satu lagi. Jadi USG fetomaternal kita pakai istilah masyarakat aja ya, USG fetomaternal, karena USG detail scan organ itu agak rumit mengungkapkannya. Jadi USG fetomaternal ini, dan sekali lagi bukan hanya yang berkelainan-kelainan ya, bisa juga dilakukan oleh kehamilan normal yang tujuannya itu tadi untuk screening. Jadi screening itu untuk melihat, sama halnya kita dewasa melakukan medical check up. Medical check up baru ketahuan kolesterolnya tinggi, begitu dengan USG fetomaternal baru ketahuan ternyata lingkar kepalanya pas-pasan ya. Walaupun berat badan anak normal ya. Tetapi normal tertutupi karena panjang tulang pahanya bagus, tapi lingkar kepalanya pas-pasan. Lingkar kepala janin tentu akan berpengaruh ke volume otak janin gitu. Jadi sekali lagi bisa dilakukan oleh kehamilan normal, namanya USG screening dari USG fetomaternal untuk tujuan screening. Nah, kapan saja berarti kalau untuk tujuan screening bisa dilakukan mulai dari trimester 1, 11-14 minggu. Tujuannya
selain untuk kepastian usia kehamilan, mengetahui kesejahteraan janin, tambahan yang paling penting USG screening feto maternal di trimester 1 ini adalah menilai penanda halus kelainan kromosom. Apakah pada janin ada ditemukan kecurigaan penanda itu marker ya, adanya kelainan kromosom. Salah satunya yang dikenal orang banyak tentu trisomi 21. Padahal sebenarnya sindrom itu ribuan ya, banyak. Tapi yang berumur panjang yang paling banyak dikenal oleh masyarakat tentu trisomi 21. Itu di trimester 1 di 11-14 minggu. Karena setelah 14 minggu kita nggak bisa melihat NT lagi, ya sulit untuk menilai NT lagi gitu. Kan penanda halus itu yang bisa kita nilai dari USG feto maternal itu ketebalan leher belakang namanya NT, panjang dari nasal bone-nya, tulang hidungnya, kalau di bawah 0,2 itu kecurigaan ada hipoplasi dari nasal bone. Kemudian gambaran dari ductus venosus itu pembuluh darah yang bisa kita nilai dari trimester 1 itu. Kemudian gambaran irama dari katup trikospit jantungnya, ada regurgitasi trikospit, itu juga bisa sebagai penanda halus kelainan kromosom. Selain itu juga untuk menilai prediksi ya, kemungkinan janin kita ini akan tumbuh kecil atau kemungkinan terjadi preeklamsia. Itu kita menilai dari Doppler arteri uterina, pembuluh darah rahim, apakah terdapat notching atau dari peningkatan PI-nya. Itu juga di trimester 1, 11 hingga 14 minggu. Sekali lagi bisa dilakukan oleh semua hamil risiko tinggi yang riwayat sebelumnya masuk kehamilan risiko tinggi, apakah dia dengan obesitas, apakah dia anak sebelumnya preeklamsi, dia diabetes, dia autoimun, SLE, riwayat hipertensi kronis, itu masuk dalam hamil risiko tinggi. Itu disarankan 11-14 minggu sudah melakukan screening feto maternal. Atau hamil normal pun dia pengen screening ya silakan aja. Bisa dikerjakan di trimester 1 11-14 minggu. Setelah itu di trimester 2 itu kita lakukan untuk menilai morfologi organ secara detail, karena trimester 1 kita belum bisa ya menilai jantung ya, menilai perkembangan otaknya karena belum selesai ya. Nah, trimester 2 itu mulai dari 22 minggu sampai ya 26 minggu ya bisa kita kerjakan. USG detail scan organ itu yang kita nilai itu tadi, selain kesejahteraan janin, kemudian biometri tadi, kemudian morfologi organ tadi ya. Setelah itu trimester 3. Trimester 3 itu ya sebelum 36 minggu ya, untuk menilai biasanya atas indikasi kalau trimester 3. Misalkan pada kasus-kasus dengan pertumbuhan janin terhambat ya, atau pada kasus-kasus dengan ibunya anemia ya, pokoknya ada masalah. Nah, biasanya trimester 3 kita ulang pemeriksaan feto maternal sebelum 36 minggu gitu. Atau anytime kalau memang ditemukan ada masalah, kapan saja bisa dilakukan USG feto maternal. Berarti dari trimester 1 nih bisa kita lakukan pemeriksaan feto ya. Jadi kalau bisa memang sedini mungkin kita udah bisa men-screening ya dok. Kita udah nge-scan nih untuk detail organ si janin. Luar biasa. Dok, sebelum jauh nih dok, kita minum dulu dok. Oh ya, silakan dok. Ngomong aja deh tadi. Iya, ya dok. Oh ya. Ya, rumah sakit Unan. Oke, ini dok. Gini nih, pertanyaan pamungkas kita nih dok di sesi siang kali ini. Pasti pemirsa di rumah nih pasti bertanya nih dok, layanan feto maternal ini jika mereka melakukan USG feto maternal ini di rumah sakit ya, apalagi Rumah Sakit Unan, di-cover dok sama BPJS nih gitu. Ya, kalau yang di cover BPJS ada. Untuk saat ini kita kan baru launching ya, rencana insya Allah tanggal 24 Oktober ini hari Kamis, yang kebetulan bersama dengan kegiatan pengabdian masyarakat untuk penyuluhan tentang preeklamsia. Preeklamsia itu salah satu kehamilan risiko tinggi ya, tekanan darah yang tinggi selama hamil. Dan alhamdulillah penyuluhannya kita datang pakar preeklamsia dunia ya,
Profesor Gustav Dekker dari Adelaide University ya, dari Australia. Ini kesempatan baik banget buat ibu-ibu hamil. Beliau sangat ingin melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil yang risiko tinggi terutama. Kalau mau datang ya silakan datang di hari Kamis tanggal 24 di Masjid Unan. Bisa bertanya, bisa mengeluhkan apa keluhannya, dan langsung dengan Prof. Dekkernya. Nanti ada translatornya. Juga penyuluhan ini juga akan ada dari kita, yaitu Dr. Yose Rizal, konsultan feto maternal Rumah Sakit Unan. Untuk cover biaya, BPJS ada untuk layanan risiko tinggi ini, karena kalau rujukan layanan risiko tinggi akan keluar tentu polifeto maternal di M Jamil dan mungkin di Rumah Sakit Unan ya. Untuk yang lainnya tentu kalau nggak ada rujukan tentu umum ya, berbayar. Tapi insya Allah kalaupun umum harganya sangat jauh dari tarif USG veto di luar sana. Jadi boleh cek toko sebelah. Bisa dicek di toko sebelah. Karena tujuan kita memang bukan untuk komersil ya. Tujuannya memang bagaimana kita kalau bisa kita dapat kasus hamil risiko tinggi itu bukan di IGD ya. Baiknya di trimester 1 udah bisa kita temukan dan bisa kita cegah, bisa kita intervensi dan kita cegah kalaupun terjadi dengan minimal outcome. Maksudnya adverse maternal outcome itu luaran yang timbul baik pada janin maupun pada ibunya minimal. Kalaupun harus terjadi gitu ya. Tapi kalau bisa ya kita bisa mencegahnya gitu. Oke. Luar biasa, seperti memang sudah tercover sama BPJS nih. Berarti kita memang harus aware juga sama yang namanya untuk melakukan screening atau deteksi dini sedini mungkin untuk teman-teman. Untuk sekarang kita bicara, kita lagi proses kredensial sih ya, lagi mengajukan. Mudah-mudahan dalam minggu ini udah bisa dibuka hafiznya untuk feto maternal meskipun nanti ya. Semoga segera ya Dok ya. Oke, sobat sehat di rumah, mungkin sekian dulu bincang sehat kita pada siang hari ini. Terima kasih sama Dr. Rina yang sudah menjelaskan sama-sama detail sekali untuk feto maternal ini. Mungkin kita bisa next mungkin ada lagi ya Dok ya, tentang feto maternal ini. Terutama kehamilan risiko tinggi mungkin akan kita bahas ya. Tunggu aja ya sobat sehat di rumah. Saya Rani pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.